Halo para pendidik hebat, guru inspiratif, dan siapa saja yang peduli dengan dunia pendidikan. Pernahkah Anda merasa suasana belajar di kelas terasa kaku, membosankan, atau bahkan membuat siswa terlihat tidak semangat? Tenang, Anda tidak sendiri. Banyak guru mengalami hal yang sama. Tapi kabar baiknya, ada solusi yang bisa mengubah semua itu. Bayangkan sejenak Anda memasuki kelas dan disambut dengan tatapan antusias dari siswa. Mereka tersenyum, penuh semangat, dan menunggu dengan penasaran apa yang akan Anda ajarkan hari itu. Suasana kelas menjadi hidup, penuh interaksi, dan tidak ada lagi rasa bosan yang mengganggu. Mau tahu rahasianya? Dalam konten ini, kami akan membagikan 5 tips jitu membuat suasana belajar di kelas jadi menyenangkan. Tips yang terbukti efektif, sederhana untuk diterapkan, dan dijamin akan membuat Anda makin dicintai siswa. Tunggu dulu, ini bukan sekadar tips biasa. Ini adalah hasil dari praktik nyata di lapangan dikombinasikan dengan pendekatan psikologi pendidikan dan pengalaman para guru terbaik. Kami akan membongkar cara-cara unik dan kreatif yang bisa Anda aplikasikan di kelas baik untuk anak SD, SMP, hingga SMA. Tip pertama, bawa energi positif ke dalam kelas. Tahukah Anda? Suasana hati guru sangat memengaruhi suasana belajar siswa. Ketika guru datang dengan senyum, energi yang menyenangkan, dan antusiasme yang tulus, siswa akan merasakannya. Energi itu menular. Di sini, kita akan bahas bagaimana cara menjaga semangat mengajar tetap membara, bahkan di hari-hari sulit. Kita akan kupas bagaimana menciptakan rutinitas pagi yang menyegarkan, menggunakan afirmasi positif, dan mengelola emosi agar energi positif selalu terpancar dari Anda. Karena guru yang bahagia, kelas yang bahagia. Tip kedua, gunakan metode belajar yang variatif dan interaktif. Siapa bilang belajar harus duduk diam dan mencatat terus-menerus? Kami akan tunjukkan bagaimana menghidupkan kelas dengan metode yang menarik seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, role play, hingga eksperimen mini. Belajar jadi seperti bermain, tapi tetap bermakna. Kami akan bagikan ide-ide kegiatan yang bisa Anda langsung terapkan mulai dari ice breaking yang lucu, kuis interaktif, sampai tantangan belajar yang membuat siswa penasaran dan ingin terus mencoba. Bahkan, ada tips cara mengajak siswa jadi guru dadakan untuk sesi tertentu. Karena ketika metode belajar menyenangkan, ilmu pun akan lebih mudah dicerna. Tip ketiga, kenali karakter siswa dan bangun kedekatan emosional. Setiap siswa itu unik. Mereka punya gaya belajar, latar belakang, dan kebutuhan yang berbeda. Disinilah pentingnya membangun kedekatan personal. Kita akan bahas bagaimana cara mengenali tipe-tipe siswa dengan cepat, memahami bahasa cinta mereka dalam konteks pendidikan, dan membangun hubungan yang sehat dan penuh empati. Tak perlu waktu lama, cukup dengan langkah kecil namun konsisten. Kami juga akan ungkap cara menyapa siswa dengan cara yang bermakna, mendengarkan mereka tanpa menghakimi, dan memberikan pujian yang tepat sasaran. Semua itu akan membuat siswa merasa dihargai dan nyaman belajar bersama Anda. Karena siswa yang merasa dicintai akan lebih terbuka untuk belajar. Tip keempat, ciptakan lingkungan kelas yang inspiratif. Tahukah Anda bahwa suasana fisik ruang kelas juga memengaruhi mood belajar? Kami akan berbagi cara-cara sederhana untuk membuat kelas Anda jadi tempat yang menyenangkan bahkan tanpa biaya mahal. Mulai dari menata ulang posisi bangku, menggunakan hiasan kreatif, papan inspirasi, hingga musik latar saat kegiatan. Termasuk juga bagaimana melibatkan siswa dalam mendekorasi kelas mereka sendiri, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap ruang belajar mereka. Karena kelas yang rapi, menarik, dan ramah akan membuat siapapun betah berada di dalamnya. Tip kelima, libatkan siswa dalam proses belajar. Kunci utama dari suasana belajar yang menyenangkan adalah keterlibatan aktif siswa. Di sini,
Kami akan bahas bagaimana mengajak siswa untuk lebih aktif bukan hanya sebagai penerima materi, tapi juga sebagai pencipta pengalaman belajar. Kita akan bahas strategi belajar berbasis proyek dalam kurung project-based learning, kolaborasi dalam kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah dalam kurung problem-based learning. Kami juga akan berbagi cara menggunakan teknologi dan media sosial sebagai alat pembelajaran yang efektif sesuai zaman. Bayangkan, siswa membuat vlog pelajaran, podcast, atau bahkan presentasi interaktif yang mereka desain sendiri. Karena saat siswa terlibat, mereka akan lebih merasa memiliki proses belajarnya. Tunggu apa lagi? Jangan lewatkan konten 5 tips jitu membuat suasana belajar di kelas jadi menyenangkan. Konten ini bukan hanya cocok untuk guru baru, tapi juga sangat berguna bagi para pendidik senior yang ingin menyegarkan kembali cara mengajar mereka. Anda akan menemukan semangat baru, ide segar, dan motivasi yang membuat Anda kembali jatuh cinta pada dunia pendidikan. Bukan hanya itu, konten ini juga bisa jadi inspirasi untuk kegiatan pelatihan guru, workshop, hingga parenting class loh. Jadi, yuk siapkan dirimu untuk belajar bersama, tertawa bersama, dan tentu saja mengajar dengan lebih bermakna dan menyenangkan. Klik sekarang, tonton videonya sampai habis, dan bagikan juga pada rekan-rekan guru lainnya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, seperti klik play pada video ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perubahan positif dalam pendidikan Indonesia. Mari kita bersama-sama ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bermakna, dan tak terlupakan untuk setiap anak di negeri ini. Sampai jumpa di konten 5 tips jitu membuat suasana belajar di kelas jadi menyenangkan. Dan ingat, kelas yang menyenangkan dimulai dari guru yang mencintai perannya.